Godly Family yang dikasih oleh Tuhan, sungguh alangkah indahnya bila kita selalu berjumpa, saling menyapa, memberi salam, dan senyum sukacita penuh dengan ucapan syukur. Dan kita pada hari yang baru ini, kita berjumpa kembali untuk saling semangati dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Kita selalu berdoa mohon Tuhan selalu menolong kita untuk menjadi kekuatan dan saling semangati untuk memuliakan nama Tuhan dan menghasilkan banyak karya untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa kemajuan bagi diri kita sendiri, keluarga, jemaat maupun juga masyarakat. Mari kita membaca dari Filemon ayat yang keempat dan yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah berkata di dalam salah satu suratnya, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, sekalipun Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan di dalam bacaan tadi kita membaca bagaimana Rasul Paulus juga menemukan alasan untuk bersukacita dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, sekalipun dia berada di dalam penjara. Adakah di dalam kehidupan Anda sekalian juga selalu berusaha untuk menemukan alasan, selalu bersyukur di dalam segala hal? Paulus sebagai bapak rohani yang sangat baik, dia walaupun berada di dalam penjara, dia juga memperhatikan jemaat baik secara komunitas maupun secara perorangan. Bagaimana Paulus memiliki hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat dengan setiap orang yang dilayaninya. Rupanya Paulus sangat tersentuh oleh kasih Filemon yang diberkati dan menggunakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani semua orang-orang kudus. Melayani bisa menyambut mereka di dalam rumahnya yang besar megah, memberikan mereka makanan, menjamu mereka, dan juga menyambut mereka di rumahnya. Dan juga bagaimana Filemon makin mengasihi Yesus, sehingga kesaksian Paulus bersyukur itu utamanya merasa tersentuh juga atas iman Filemon kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih beriman kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan, dan lebih dia bergantung kepada Tuhan daripada hal-hal yang lainnya. Hidupnya menunjukkan makin serupa dengan Yesus di dalam hal kasihnya, di dalam hal imannya, dan juga di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Inilah yang sangat penting. Paulus menunjukkan hidupnya menjadi teladan kepada Filemon. Bagaimana setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu berbagi hidupnya di dalam melayani sesama. Sebagaimana Paulus tidak hanya berkhotbah, tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan memberikan perhatian secara pribadi kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Demikian juga itu diteladani, ditiru oleh Filemon yang membagi hidupnya kepada orang-orang kudus, mengasihi orang-orang kudus, dan juga menyatakan imannya dengan melayani, dengan berbagi kehidupannya. Iman dan kasihnya itu bukan sekedar kata-kata dan niat, melainkan juga memberikan hidupnya yang bermakna di dalam tindakan, di dalam pelayanannya, dengan berbagi limpah di dalam kebajikan dan kebijakan. Apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, menikmati kasih-Nya, juga mau mengasihi sesamanya dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya? Kiranya Tuhan juga menolong kita untuk meneladani kehidupan Filemon, juga mau membagi hidupnya di dalam mengasihi
jemaatnya, mengasihi sesamanya, dan juga menyatakan imannya dengan bertindak yang nyata melalui perbuatan-perbuatan yang bajik. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengasihi kami lebih dulu dengan berkorban di atas kayu salib untuk menebus kami orang berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau, yang sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Kami juga mengasihi tidak dengan kata-kata saja atau dengan niat saja, tetapi kami juga menunjukkan belas kasih kami kepada orang lain dengan berbuat sesuatu sebagai penyataan iman kami, sebagai penyataan kasih kami kepada Tuhan, dengan lebih banyak lagi mengasihi orang lain, menolong orang lain, sehingga orang-orang lain itu melihat perbuatan kami yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga yang telah memakai hidup kami melayani sesama. Terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih saudara kepada Tuhan dengan berbuat baik, melayani sesama, dan juga menolong, menjadi sarana perbuatan-perbuatan Tuhan bagi sesama. Amin.